Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, dan juga bagikan channel ini ya, agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten-konten terbaik. Jangan lupa juga berikan komentar dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah tertinggal setiap update terbaru dari kami Best Biz ID. Apabila Anda ingin memiliki saham yang dianalisa atau dibahas, silahkan drop di Instagram kami yang tertera di kolom deskripsi. Mari kita mulai sebuah tutorial, sebuah aplikasi trading yang sangat terkenal, yaitu RTI Business, yang dapat Anda download di App Store atau di Play Store sebagai alat bantu kita dalam melangsungkan kegiatan kita di dunia pasar modal atau sebagai alat analisa sederhana kita. Kalau kita lihat dari tampilannya, maka bagian pertama adalah market. Di dalam market ini Anda bisa melihat ada IHSG dengan chartnya. Dari chart IHSG ini Anda bisa klik 1D berarti 1 hari, 1W berarti 1 week atau 1 minggu, kemudian 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, year to date berarti dari awal tahun, kemudian 1 year, 3 years, dan 5 years. Di dalam data IHSG selalu ditampilkan open atau posisi saat market buka, high atau posisi tertinggi, low adalah posisi terendahnya. Kemudian volume berarti berapa banyak lembar saham yang ditransaksikan. Kemudian ada jumlah transaksi dalam nominal rupiah, turnover, dan juga frekuensinya berapa kali ditransaksikan. Kemudian ada up 236 saham yang mengalami kenaikan, 243 saham mengalami penurunan, dan 149 saham tidak mengalami perubahan. Lalu market capital artinya adalah nilai pasar dari IHSG, yaitu 7.354,294 triliun. Kemudian di bawahnya ada index diary. Index diary ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena kita bisa melihat arah pergerakan dari IHSG. Sudah berapa hari IHSG berada di dalam zona hijau dan berapa hari IHSG sudah berada di dalam zona merah. Dan Anda bisa melihat dalam 1 bulan terakhir IHSG 12 hari mengalami kenaikan dan 9 hari mengalami penurunan. Dan 30 hari terakhir IHSG mengalami kenaikan 0,96%. Lalu di bawahnya ada indeks performance index selama 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, sampai 5 tahun terakhir. Di sini kalau kita lihat bahwa dari 5 tahun terakhir IHSG masih menunjukkan pertumbuhan 35,93%. Lalu kemudian di bawahnya ada low high range. Low high range ini menunjukkan angka terendah dan angka tertinggi bagi IHSG. Angka terendah bagi IHSG adalah 6.225,455 untuk 1 hari, dan seterusnya 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Kemudian year to date berarti dari awal tahun, kemudian 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun. Kemudian di bawah ada investor chart. Investor chart ini adalah untuk melihat apa yang terjadi dengan investor asing. Dan ini bisa kita lihat investor asing melakukan net foreign buy atau aksi beli bersih. Kemudian ada all market. All market ini artinya seluruh market, sedangkan RG market artinya regular market. Kemudian yang terakhir adalah
negosiasi, pasar negosiasi dan pasar tunai. Jadi di sini juga Anda bisa klik di sebelah kanan dari investor chart itu bisa apakah all market yang ditampilkan, apakah hanya regular market saja yang ditampilkan. Kemudian di bawahnya terdapat kembali 1D, 1W, itu menunjukkan apakah 1 hari, 1 minggu, 1 bulan dan seterusnya, yang mana yang Anda ingin lihat. Kemudian di bawahnya ada volume shares, yaitu total volume dalam jumlah lembar. Kemudian turnovernya adalah dalam jumlah rupiah dan kembali ada frekuensinya. Jadi Anda bisa melihat apa yang terjadi dengan market reguler maupun all market di sini. Kemudian kita pindah ke menu berikutnya, yaitu indices. Di dalam indices ini di bagian atas ada index future, di mana di sini ada Dow Jones Index Future. Dow Jones Index Future atau future dari market Amerika ini menjadi penting karena Dow Jones Index Future ini biasanya adalah mirror atau cermin dari Nikkei 225 Tokyo Jepang. Jadi karena indeks salah satu yang boleh kita bilang terbesar di Asia, dan memang terbesar di Asia, dan kebetulan bukanya paling awal, yaitu Nikkei 225 Tokyo Jepang, memang sering menjadi acuan bagi market Asia lainnya. Dan indeks Nikkei 225 ini sangat melihat Dow Jones Index Future. Kemudian di bawahnya ada DX atau Dollar Index, di mana Dollar Index sendiri adalah cerminan dari kekuatan USD atau US dollar, di mana naik turunnya US dollar akan sangat mempengaruhi pasar modal di seluruh dunia. Karena kalau dolar indeks menguat, maka mata uang banyak negara akan terganggu. Demikian juga harga-harga komoditi akan banyak yang terganggu. Jadi misalnya kalau dolar indeks terus menguat, maka rupiah bisa jadi akan tertekan. Lalu di bawahnya ada Asia. Di Asia ini ada indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang, yang apabila Anda klik akan muncul chartnya yang kembali dari 1 hari sampai 5 tahun telah tersedia, dan juga low high range-nya dan price performance-nya. Ini akan menjadi acuan yang baik buat kita untuk melihat berapa sih atau bagaimana sih keadaan market Asia, di titik mana market Asia saat ini jika dibandingkan dengan IHSG misalnya. Setelah Nikkei 225 Tokyo Jepang, Hang Seng Index Hong Kong, Shanghai Composite Index dan Straits Times Index Singapura, muncullah market kita, yaitu IHSG, yang dimana kalau Anda klik, Anda akan melihat bahwa selama 1 tahun terakhir, harga tertinggi IHSG adalah 6.504 dengan all time high atau harga tertinggi IHSG adalah 6.693,466. Jadi kita bisa melihat apakah IHSG saat ini berada dalam posisi atas atau di dalam posisi yang murah ya. Kemudian di bawahnya ada LQ45, 45 saham yang dianggap paling liquid di pasar modal Indonesia. Lalu ada Europe atau market Eropa. Kemudian di market Eropa ini ada FTSE 100 Index London. GDXI ini adalah indeks dari negara Jerman. Dan di bawahnya adalah market Amerika, di mana di market Amerika sendiri ada Dow Jones, kemudian S&P 500 Index, dan terakhir adalah Nasdaq atau saham-saham teknologi. Lalu kita akan berpindah ke
berikutnya, di mana kita akan membahas tentang watchlist. Dan video ini memang kita bagi beberapa part supaya lebih memudahkan untuk kita untuk belajar dan mengulang-ulang. So, silahkan tonton part berikutnya untuk mendapatkan informasi lanjutan. Terima kasih dan